Taisong, sudah lama tidak bertemu. Hanya sendiri. Baijin, jangan mencoba bersikap akrab denganku. Kau tahu tujuan kedatanganku. Baiklah, Kakak ipar, tuan rumah mengikuti pilihan tamu. Bagaimana kau ingin bertaruh? bagus. Aturan lama. Pembukaan batu. Kau dan aku sama-sama punya 3 kesempatan. Pilih 1 potong bahan mentah. 3 batu. Siapa yang peningkatan nilainya lebih tinggi dari lawan dialah pemenangnya. Jika kau kalah, serahkan posisi kepala keluarga. Dan pergi dari Ruili. Penuhi syarat untuk berdiri di sini dan berbicara denganku. Lalu bagaimana jika kau kalah? Kalau Baijin, apakah kau bercanda denganku? Dia benar-benar bertanya, apa yang akan saya lakukan jika saya kalah? Jika saya kalah, semua toko di bengkel giok saya akan menjadi milikmu. Dan saya tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di wilayahmu walau sejengkal pun. Baiklah, Kakak ipar. Lugas. Agar orang tidak mengatakan saya Chen Taisong menindas wanita, saya telah mengundang Presiden Asosiasi Giok, Sentua, agar Sentua bertindak sebagai saksi. Tuan Muda Chen. Bos Bei, Shin Tua. kompetisi hari ini akan dipimpin olehku. Sekarang, silakan kalian berdua memilih perwakilan kalian untuk memilih batu. Siapa di antara kalian yang akan maju? Min seseorang dari Myanmar. Kakak ipar Mingzi dan aku, setidaknya di kota Giok, sudah bertahun-tahun berkecimpung. Menilai 2 batu, seharusnya tidak masalah. Benar kakak ipar, biarkan aku dan Luto bertaruh melawan mereka. Itu hanya untuk pamer. Batu yang kulitnya sudah dipoles terlihat bagus, tapi kulit dan isinya terpisah nilainya tidak akan naik. Bukankah kau sudah lama melarikan diri? Mengapa kau masih di sini? Bajingan, jika kau terus menjadi pembawa sial, hati-hati atau aku akan menghajarmu. Ronde pertama Tuan Muda Chen menang. Ronde kedua dimulai. Bangkit, bangkit, bangkit. Bahannya tidak buruk. Sayang sekali itu giok ayam hitam. Nilainya tidak akan naik. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ini giok ayam hitam? Dia benar lagi. Ronde kedua Tuan Muda Chen menang lagi.
Bai Jie. Hasil dari 2 ronde pertama sudah keluar. 2 batu dibuka berturut-turut. Dan tidak ada satupun yang nilainya meningkat. Sementara, milik saya keduanya. Setidaknya kelas Nuois. Material yang mampu menghasilkan gelang standar. Menyerahlah sekarang dan saya akan membiarkanmu menjaga martabatmu. Lanjutkan. Baiklah, Kalau begitu kita lanjutkan taruhannya. taruhannya. tapi saya ingin menaikkan taruhan untuk ronde ini. Jika saya kalah, bukan hanya wilayah kekuasaanmu, tapi seluruh pasar Willy. Saya tidak akan pernah menginjakan kaki di sana lagi. Kakak tertua saya Chen Tianqiang meninggal 5 tahun lalu. Saya bayangkan selama 5 tahun ini, kau pasti sangat kesepian. Kau. Jika kau kalah, tinggallah bersamaku selama 3 tahun. Sebagai pelayan dan budak. Chen Tai Song kau bajingan. Saat orang dewasa sedang berbicara, anak-anak tidak boleh menyela. Bagaimana? Kau berani? Sepakat. Bagus. Saya suka itu. Ronde ketiga dimulai. Ya Tuhan. Ini jackpot. Bai Jing, kau lihat itu. Saya telah mendapatkan jackpot. Mungkinkah kali ini, aku benar-benar tidak akan bisa mempertahankan posisi kepala keluarga ini? Pita warnanya bahkan telah menyebar. Lihat lebar ini. Cukup untuk menghasilkan beberapa plakat besar. Meskipun tidak persis, material kelas atas, itu masih cukup. Bai Jie. Sudah kubilang sejak lama. Kau tidak bisa mengalahkanku dalam berjudi. Aku sarankan kau untuk patuh menyerahkan posisi kepala keluarga dan merangkak ke sisiku untuk melayaniku. Tunggu. Chao Feng, Kita belum membuka batu ketiga. Apa yang membuatmu berkata kakak ipar telah kalah? Bagaimana jika justru kau yang kalah? Kau bajingan kecil. Bukankah kau berencana untuk melarikan diri? Mengapa kau masih berkeliaran di sini? Benar, Xiaofan. Kau makhluk tidak tahu berterima kasih. Tidak ada tempat untukmu di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku. Karena bersikap kejam padamu. semuanya diam. Chao Feng, apa yang sedang kau lakukan? Kakak ipar. Terima kasih atas semua tahun-tahun ini, karena telah menjagaku. Anda menyelamatkan hidup saya. Dan Anda memberi saya jalan untuk hidup. Hari ini, saya akan bertaruh atas nama Anda. Chao Feng, lakukanlah. Lanjutkan. Bocah. Kau lihat. Warnanya menyebar. Apa menurutmu dalam situasi seperti ini? Masih ada gunanya berjudi? Tentu saja ada. Tuan Muda Chen. Begitu ingin segera mencapai kesimpulan. Apakah karena kau takut kalah dariku? Jalan giat milik kakak ipar. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku takut? Bagus, karena kau tidak takut. Maka biarkan aku bertaruh di ronde ketiga. Baiklah, aku beri kau kesempatan ini. Tapi melihat statusmu, Dibandingkan dengan orang-orangku, kau tidak layak. Kalau begitu aku akan menambahkan mataku ini. Apakah itu cukup untuk bertaruh denganmu? Sialan. Bocah Xiaofang ini. Apa yang dia pikirkan? Chao Feng, Aku ingin kedua matamu. Baiklah. tidak.
Kita tidak akan berjudi di ronde ketiga. Xiao Feng, kau tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Kakak ipar, percayalah padaku. Dari tambang Vakan. Material Yemushi berkulit hitam. Karakteristik tambangnya tidak terlihat jelas. Mudah disalahartikan dengan sampah semacam itu dari Majin. Permukaannya kasar dan berlubang, dengan banyak retakan. Tapi sebenarnya material ini memiliki peluang untuk keuntungan besar. Warna mengikuti retakan. Jika dia menang, itu akan lebih dari 3 potong biliknya digabungkan. Sampah apa yang dia pilih? Bisakah ini menghasilkan sesuatu yang bagus? Menurutku Bos Bai, benar-benar berada di ujung tanduk kali ini. Kakak ipar aku sudah bilang kita tidak bisa mempercayainya. Lihat apa yang dia pilih. Sungguh sampah. Ini jelas jebakan untuk menipu kita. Hanya ini mengalahkanku. Bocah, lihat batu itu. Batu itu saja bernilai lebih dari 1 juta. Apa yang membuatmu merasa bisa? Sial Giok yang Green. Ini adalah Giok yang Green yang asli. Kita menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Aku sudah memeriksa semua batu tadi. Di dalam batu ini tidak ada material. Bagaimana mungkin dia memotong material utuh? Warna mengikuti retakan. Mempertaruhkan sedikit untuk menang banyak. Mencari kehidupan di tengah keputusasaan. Warna mengikuti retakan. Begitu ya? Bocah ini benar-benar berani. Dia memecahkan batu itu dengan palu. Sepertinya dia menghancurkan bahannya. Tapi kenyataannya, saat retakan itu dipukul terbuka, itu melindungi. Daging giok bernilai tinggi di dalamnya. Dari kerusakan oleh mesin pemotong. Benar. Giok Tuan Muda Chen memiliki nilai estimasi 3 juta. Giok Bos Bai adalah giok yang green penuh warna. Dilihat dari retakannya, itu material penuh. Nilai estimasi 4.800.000. Itu hebat. Itu benar-benar hebat. Tuan Muda Chen, hasilnya sudah keluar. Tidakkah seharusnya kau memenuhi janjimu? Bocah, sebenarnya apa latar belakangmu? Seorang tukang potong batu rendahan dari Paviliun Julong. Xiao Feng. Baiklah, kau punya nyali. Apakah kau berani bertaruh lagi denganku? Aku ingin melihat, apakah kau benar-benar punya bakat, atau hanya sekadar beruntung? Taruhan. Baiklah. Aku hanya tidak tahu, apalagi yang tersisa untuk kau pertaruhkan. Apakah itu matamu? Atau tangan ini? Apakah kau masih punya sesuatu untuk dipertaruhkan? Ayahku adalah Raja Myanmar Timur. Apa kau pikir aku kekurangan uang? Dalam beberapa hari aku akan. Aku bicara tentang saat ini. Jika kau tidak punya, maka pergilah. Kau berani meremehkanku. Percaya atau tidak, dengan satu kata saja, aku bisa membuatmu. Membuatnya menjadi apa? Chen Taisong. Jangan lupa, ini adalah wilayah kekuasaan Mabang. Dia adalah salah satu anggota Mabang kita. Ini bukan tempat bagimu untuk berulah. Benar, jika kau sudah kehilangan segalanya maka pergilah dari sini. Berhenti berpura-pura menjadi orang hebat di sini. Pergi, tunggu saja. Pergi-pergi. Xiao Feng, terima kasih. Kakak ipar, apa maksudnya ini? Ini adalah apa yang pantas kau dapatkan. Jika bukan karena kau hari ini, apalagi jalan giok ini. Bahkan paviliun Julong saya, apakah bisa diselamatkan? Sulit untuk dikatakan. Pada akhirnya, sayalah yang diuntungkan olehmu. Xiao Feng, kau harus tahu,
Apa yang bisa dan tidak bisa kau ambil? Benar, Chauvin. Kau harus tahu, jika bukan karena kakak ipar yang mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk bertaruh denganmu, apakah kau akan memiliki kesempatan untuk menang ini? Semuanya diam. Aku tidak menginginkan jalan giok itu. Kakak ipar sudah kukatakan sebelumnya. Atas perhatianmu selama bertahun-tahun, aku akan bekerja sampai mati, dan tetap tidak akan bisa membalasmu. Lagi pula, aku sudah mengambil kendali atas salah satu toko milik kakak ipar. Chao Feng, Secara teknis, kontrak ini seharusnya tidak kuambil juga, tapi ini sangat penting bagiku. Kakak ipar, jika Anda ingin berterima kasih padaku, biarkan ini menjadi imbalannya. baiklah. Kalau begitu mengenai jalan giok, saya akan menyimpannya untukmu untuk saat ini. Kapanpun kau menginginkannya, kau bisa kembali dan mengambilnya dariku kapan saja. Terima kasih kakak ipar. Villa keluarga Chen. Sampah tidak berguna. Masalah sekecil ini, dan kau masih berhasil mengacaukannya. Bagaimana aku masih bisa mengandalkanmu untuk menyelesaikan apapun? Ayah, jangan salahkan aku untuk ini. Aku juga tidak tahu, di toko Baijin, mengapa seorang tukang potong batu yang luar biasa bisa muncul. Seorang murid tukang potong batu. Ya, namanya Chauvin. Dia sangat hebat dalam berjudi batu. Bahkan Qin Wen tidak selevel dengannya. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Keluar. Chauvin, tunggu saja kau. Pavilion Cuibao. Shen Taisong, apakah kau tidak bisa menerima kekalahan? Pecundang yang tidak terima kekalahan. Sudah kubilang sejak lama. Ayahku adalah Raja Myanmar Timur. Bahkan jika aku kalah 10 kali lipat, ayahku bisa mendapatkan semuanya kembali. Tapi kau menghancurkanku. Kau mengambil posisi kepala keluarga Chen. Menghancurkan tempat sampahmu ini sudah cukup ringan bagimu. Maafkan aku, Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak melanjutkannya? Bajingan. Chauvin, jangan berpikir karena Baijin melindungimu, kau bisa berbuat sesukamu. Orang-orang, tangkap dia. Beraninya kau. Shen Taisong, jangan lupa di wilayah siapa ini. Jika kau menyentuhku, tak satu pun dari kalian akan bisa pergi. Pavilion Cuibao. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana jika aku membunuhmu? Apakah Baijin berani bertindak melawanku? Tangkap dia. Kau adalah. Bos lo, ini aku. Coba lihat batu ini. Bisakah aku menukarnya dengan uang di sini? Jadi kau adalah. Awas. Chauvin, kau menjebakku lagi. Tunggu saja kau. Tuan Muda ada apa? Tuan Muda. Masih memanggilnya Tuan Muda. Terus panggil dia begitu dan Tuan Mudamu itu benar-benar akan mati. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo pergi. Saudara, terima kasih untuk hari ini.
Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kehilangan nyawaku di sini hari ini. Tidak perlu. Kau juga telah menyelamatkan nyawa putriku. Apakah putrimu baik-baik saja sekarang? Dia baik-baik saja untuk saat ini. Tapi biaya perawatan lanjutan masih membutuhkan sejumlah besar uang. Jika aku tidak bisa mengumpulkan cukup uang mungkin. Bos Zhou, bagaimana jika aku menjadi pengawalmu? Kau sudah melihatnya sendiri. Menjadi pengawalku sangat berbahaya. Dan aku bisa menjamin padamu. Situasi di masa depan hanya akan menjadi lebih berbahaya. Berbahaya. Di dunia ini, hanya menjadi orang miskin yang paling berbahaya. Kakak, aku mohon ampuni aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Uang yang dipinjam ayahku darimu, aku pasti akan membayarnya kembali. Baiklah, aku berjanji padamu. Mulai sekarang selama aku Xiao Feng punya makanan, kau tidak akan kelaparan. Biaya pengobatan putrimu di masa depan, aku yang akan menanggung The semuanya. film was Bos, translated and ayo pergi. narrated by M Media. Bos, apakah kau benar-benar sudah memutuskan untuk pergi ke wilayah kekuasaan keluarga Chen? Kematian ayahku ada hubungannya dengan keluarga Chen. Tidak ada keberanian, tidak ada hasil. Jika aku tidak pergi, Chen Yangxing tidak akan menampakkan diri. Apa yang kau katakan? Xiao Feng pergi mencari Chin Tai Song. Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Berapa banyak orang yang dia bawa? Hanya satu. Hitung mereka segera. Orang-orang kita. Ikuti saya ke Jalan Sigao. Ya. Nilainya naik lagi. Tidak mungkin jackpot lagi. Ini terlalu aneh. Siapa sebenarnya orang ini? Hari ini di Jalan Sigao, semua stok baru telah dibuka olehnya sendiri. Tidak hanya itu, setiap kali dia membuka satu nilainya naik atau mendapat jackpot. Maman, jika ini terus berlanjut, apa yang tersisa untuk kita lakukan? Mustahil hanya dengan memungut batu sampah yang dia tinggalkan kan? Lupakan saja. Aku tidak akan membuka apapun hari ini. Nona Qinwen, itu hanya dia. Dia selesai membukanya pagi ini. Semua batu di jalan kita. Tuan Zhao. Kita bertemu lagi. Hanya Qin Wen yang tidak menyangka. Hari ini, orang yang datang menantang Jalan Jiu keluarga Chanku dan mengganggu bisnis kami. Ternyata adalah kau. Apakah kau terkejut? Itu tidak terduga. Tapi juga sudah diduga. Orang-orang Tuan Zhao memukuli tuan muda kami. Tuan muda masih terbaring di rumah sakit. Bahkan jika Tuan Zhao tidak datang hari ini, keluarga Chanku akan mengunjungi Tuan Zhao. Kebetulan aku datang sendiri. Jadi aku tidak akan merepotkan keluarga Chen untuk mengerahkan begitu banyak orang. Xiang Taisong menghancurkan tokoku, menyebabkan kerugian besar bagiku. Aku harus datang ke wilayahnya untuk mengambil sesuatu kembali. Apakah Tuan Zhao merasa bahwa ini masih belum cukup? Tidak cukup. Baiklah. Kami keluarga Chen berbisnis. Tidak ada alasan untuk menolak pelanggan. Bicara. Bagaimana kau ingin bermain? Membuka batu sampah. Apa yang sedang kau coba lakukan? Baiklah. Qin Wen bersedia menemanimu. Undang.
Sekarang ini akan menarik untuk ditonton. Setiap orang memilih satu batu. Siapa yang batunya paling mendekati penuh material dia menang. Menang. Apa-apa aku tidak salah dengar. Dia bilang paling mendekati penuh material. Dalam keadaan normal. Bahkan dengan batu yang bagus. Sangat sulit untuk mendapatkan 100%. Material berkualitas tinggi. Mereka benar-benar ingin menemukannya. Di tumpukan batu sampah ini. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Maman, melihat sikapnya yang percaya diri. Aku penasaran apa latar belakangnya. Apakah kau tidak mengenalinya? Dia adalah orang yang terakhir kali di Pavilion Julong. Menang lawan Ken Wensi, tukang potong batu itu. Jadi itu dia. Qin Wen pasti akan kalah kali ini. Itu sulit dikatakan. Jangan lupa. Wilayah siapa ini? The film was translated and narrated by M Media. Nona Qin Wen, tingkat kepenuhan materialnya mendekati 98%. Tuan Xiao, giliranmu. Yang ini. Shu Tuan Shou Man Liao. Ya Tuhan, itu berhasil. Sial-sial sekali. Mengesankan. Mengesankan, sungguh mengesankan. Nona Qin Wen. Sepertinya aku menang lagi. Lalu kenapa jika kau menang? Kau pikir kemenangan berarti kau bisa mendapatkan kompensasi yang kau inginkan? Pergi cepat. Untuk apa kau berdiri di sana? Serang. Lancang, kau berani menyentuh orang-orangku. Kakak ipar. Kakak ipar, mengapa Anda ada di sini? Saya mendengar dari Luot Lu bahwa kau datang ke Jalan Sigao. Saya khawatir. Jadi saya datang untuk memeriksa. Apakah kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Berani mengepung orang-orangku di Ruli. Kau yang pertama. Bos Bai. Aku tidak percaya kau benar-benar berani menyentuhku. Kau tidak akan berani. Bai Jing, jangan lupa. Akulah orang yang secara khusus membantu Raja Myanmar Timur menilai batu jika sesuatu terjadi padaku. Apakah kau pikir Raja Myanmar Timur akan melepaskanmu? Kalau begitu mari kita coba. Berhenti. Tuan Chen. Chen Yongsheng. Akhirnya kau menampakkan diri. Bai Jing. Mengenai masalah hari ini, aku tahu keseluruhan ceritanya. Sebelumnya Tai Song mengacak-acak Pavilion Cuibao. Dia memang salah. Tapi dia juga sudah diberi pelajaran. Namun hari ini, bocah ini datang ke tokoku untuk membuat masalah. Dan kau mengarahkan pistol ke orang-orangku lagi. Sekarang, bukankah kau juga harus memberikan pertanggungjawaban padaku? Chen Yongsheng, kau tidak akan berani. Kakak ipar. Terima kasih telah datang menyelamatkanku hari ini. Sisanya, serahkan padaku. Bagaimana kau akan menanganinya? Dia adalah Raja Myanmar Timur. Kakak ipar, percayalah padaku. Tuan Chen, berdiri diam. Perhitungan seperti apa yang kau inginkan? The film was translated and narrated by M Media. Anak muda, aku tidak menyangka kau punya keberanian yang cukup besar. Namun, apakah kau pikir dengan taktik seperti ini saja kau bisa mencapai tujuanmu datang kali ini? Apa maksudmu? Kau datang membuat masalah di Jalan Sigao hari ini.
Bukankah hanya untuk memaksaku muncul dan bertanya tentang masalah Orchid Mart? Kau menyelidikiku. Aku tidak hanya menyelidikimu. Aku juga tahu keahlianmu dalam menilai batu menta berasal dari ayahmu. Alasan mengapa kau berada di Paviliun Julon, bekerja sebagai tukang potong batu, adalah untuk menemukan musuhmu. Kau tahu siapa musuhku? Grup Yoshen. Meskipun itu milik keluarga Chen. Nama keluarganya memang Chen. Tapi Chen ini mungkin belum tentu aku. Chen Yongsheng. Dia juga bisa jadi. Mengapa aku harus percaya ilmu? Nama ayahmu adalah Xu Guohu. Dia dijebak 5 tahun lalu. Batu mentah palsu itu dipasok dari grup Yoshen. Jika kau ingin tahu sisanya, datang temui aku di kediaman Chen. Xiao Feng. Biarkan saya mengantarmu kembali. Kakak ipar. Grup Yoshen. Milik siapa properti itu? Itu milik mendiang suami, saya Chen Tianqiang. Mengapa kau menanyakan ini? Tidak ada, aku hanya bertanya. Terima kasih untuk hari ini, kakak ipar. Xu Feng. Aku belum punya cara untuk membalasmu saat ini. Pergi. Ibu? Zhou Feng dia. Apa maksudmu? Mengapa aku harus percaya ilmu? Nama ayahmu adalah Xu Guohu. Dia dijebak 5 tahun lalu. Batu mentah palsu itu dipasok dari grup Yoshen. Jika kau ingin tahu sisanya, datang temui aku di kediaman Chen. Villa keluarga Chen. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Biarkan dia lewat. Ayo cicipi. Lau Bansiang 10 tahun. Aku akan melewatkan tehnya. Tuan Chen. Mari langsung ke intinya. Baiklah, tidak masalah. Aku ingin tahu. Orang yang memasang jebakan 5 tahun lalu. Siapa sebenarnya dia? Mengenai batu mentah palsu itu, mereka berasal dari grup Yoshen. Dipasok dari dalam. Kita berdua tahu ini. Tapi keponakan saya Chen Tianqiang sudah meninggal 6 tahun lalu. 6 tahun. Padahal ayahku dijebak 5 tahun lalu oleh orang di balik grup Yoshen. Jadi, itu benar-benar kakak ipar. Saudara Zhou, karena keadaan sudah sampai seperti ini, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Saudara Zhou ingin membalaskan dendam ayahnya. Dan bagi saya ingin The merebut film kembali was posisi kepala translated keluarga. and narrated by Jadi, N Media. Saya ingin bergabung dengan Saudara Zhou untuk menjatuhkan kekuasaan Beijing bersama-sama. Mabang di balik kakak ipar. Bukanlah pemain kecil. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kita berdua bergabung bisa mencapai tujuan masing-masing? Itu sederhana. Saya percaya pada Saudara Zhou. Kau mungkin sudah mendengar bahwa konferensi Jiok 5 tahunan akan segera diadakan di Laut Lepas. Pada saat itu,
Saya ingin kau membantu Beijing menang. Membantunya. Benar, bantu Beijing. Tapi, pada batu terakhir, saya ingin dia kalah. Saya tidak mengerti. Mabang sangat banyak dan kuat. Tapi mereka sepenuhnya bergantung pada Beijing untuk bertahan hidup. Jika dia bisa menghasilkan banyak uang di laut lepas, kerumunan Mabang secara alami akan terus mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Tapi bagaimana jika dia kalah? Bagaimana dia akan menghidupi semua orang? Jadi maksudmu? Tidak peduli seberapa banyak Beijing menang di awal. Batu terakhir akan membuatnya kehilangan semuanya 2 kali lipat. Ini satu-satunya cara untuk membongkar kekuasaan Mabang. Chao Feng, konvensi Geo Laut Lepas akan diadakan dalam 3 hari. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemputmu dalam 3 hari. Baiklah, aku setuju. Baiklah, 3 hari kemudian. ya. Laoki, semua pedagang Geo telah pergi ke laut lepas untuk pameran perdagangan Geo. Tutup pintunya sebentar lagi. Dan biarkan semua orang beristirahat. Ya, bos. Lanjutkan. Xiao Fan. Sudah lama tidak bertemu. Xiao Fan, saudara-saudara sudah berada di kapal. Kakak ipar mengirim kami berdua untuk menjemputmu. Benar, Xiao Fan. Apakah kau sudah siap? Saya sudah siap. Kalau begitu mari kita segera pergi. Ayo pergi. Konvensi Geo. Halo, hari ini sangat ramai. Ya. Halo, sudah lama tidak bertemu. Halo. Oke. Selamat bekerja sama. Bersulan. Kakak ipar. Xiao Feng sudah di sini. Ini adalah konvensi Geo. Ayah pernah memberitahuku. Konvensi Geo umumnya dikenal sebagai lelang Geo. Hanya diadakan 5 tahun sekali. Ini mempertemukan banyak batu langka. Jika kau bisa memilih material kelas atas, kau akan aman untuk 5 tahun ke depan. Chao Feng tahu-tahu. Selama bertahun-tahun ini, saudara-saudara Mabang telah melalui hidup dan mati bersama saya. Saya tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Setiap saudara yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk saya, kakak ipar mengandalkanmu hari ini. Benar sekali, Xiao Fan. Dengan keahlianmu, kau pasti bisa membantu kakak ipar memilih batu terbaik. Benar, Xiao Fan. Jika kau bisa membantu kakak ipar di laut lepas, memilih material yang bagus, dan menghasilkan banyak uang, kami saudara-saudara Mabang juga akan berterima kasih padamu. Aku. Bukankah dia Raja Myanmar Timur, Chen Yongchen? Saya dengar di Myanmar Chen Yongchen memiliki kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Jika dia datang untuk memilih material, ikan teri kecil seperti kita mungkin tidak punya kesempatan. Kau mengatakannya seolah-olah jika Chen Yongchen tidak datang, kau bisa merebut material bagus dari 3 kelompok dagang The film besar. was Ya, translated and narrated by M Media. Jangan khawatir kakak ipar. Lelang hari ini. Aku pasti akan membantumu memilih batu terbaik. Ayo pergi. Konvensi Geo kelima. Lelang dimulai. Giok mentah.
Batu giok mentah. Selamat sekali lagi kepada grup The Jing Trade karena memenangkan lelang untuk batu mentah ke-87. Batu mentah ke-88, yang juga merupakan barang terakhir kita hari ini. Semuanya tawaran awal adalah 30 juta. Kau bisa tahu sekilas bahwa itu tidak bagus. Barang rongsokan apa ini? Jelas tidak ada material bagus di dalamnya. Haruskah kita menawar? Apa yang terburu-buru? Dengarkan Xiao Fan. Xiao Feng, bagaimana menurutmu? Saya ingin dia kalah pada batu terakhir. Kakak ipar, apakah Anda benar-benar percaya padaku? Jangan bicara omong kosong. Kakak ipar mengundangmu ke sini hari ini. Tentu saja aku percaya padamu. Tenanglah. Kau sudah membantu kakak ipar, memenangkan 200 juta. Menang atau kalah di ronde ini tidak penting. Baiklah. $30 juta. Sialan. 40 juta USD. Gandakan tawarannya. Apa Xiao Fan? Apa kau bercanda? Hanya untuk Chen Taisong, 40 juta USD. Untuk batu rongsokan ini, apakah kita benar-benar akan melipat gandakan tawaran? Dikonfirmasi. Dengarkan Xiao Feng. 80 juta USD. 80 juta USD. Dasar anak baru. Semuanya, apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 80 juta USD? $80 juta USD pertama. 80 juta USD kedua. 80 juta USD ketiga. Selamat bos, bye. Pertunjukan akan segera dimulai. Beijing, apa kau tahu? Kau akan kehilangan segalanya. Apa kau tahu mengapa? Xiao Feng menghabiskan 80 juta untuk membeli batu ini karena dia disuap oleh ayahku. Dia ingin kau kehilangan setiap set. Xiao Feng, apakah yang dia katakan itu benar? Kakak ipar Anda bilang Anda percaya padaku. Aku Lah. Ini mulai membeku, ini membeku. Material ini luar biasa. Bunga mengambang. varietas es tinggi. Sepertiga darinya adalah varietas kaca. Selamat bos, bye. Apakah dia manusia? Berdasarkan pengalaman saya dalam bisnis batu, selama lebih dari 20 tahun, material ini pasti akan merugi. Itulah mengapa mereka bilang, kita hanya bisa menangani puluhan juta sebagai pebisnis kecil-kecilan. Pemuda ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Bos, bye, selamat. Keparat. Bocah Xiao Feng ini membuat saya terkejut. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam batu ini, jelas merupakan material biasa. Bagaimana dia bisa memotong varietas es tinggi? Xiao Feng, bagaimana kau menjelaskan ini? Tuan Chen, penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Ini benar-benar mustahil bagimu. Xiao Feng, bukankah ayahku memberitahumu? Batu terakhir seharusnya membuat Beijing kalah. Tuan Muda Chen, taktik yang kau dan ayahmu gunakan
Kau benar-benar tidak pernah bosan. Bos Chen. Bagaimana kau mendapatkan kekayaanmu di Myanmar? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kami bertiga tahu betul. Gaya Myanmar itu, segalanya tidak berjalan seperti itu lagi di laut lepas. Bos Chen. Meskipun ini adalah laut lepas, tapi konvensi Jiok memiliki aturannya sendiri. Sebelum anak buahmu masuk, mereka membawa senjata. Sesuai dengan peraturan, mereka telah ditahan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Beijing baru saja mendapatkan 7 atau 800 juta. Ayah, tunggu aku. Selamat Bos Bai. Kau memenangkan jackpot lagi. Selamat. Selamat. Kau di sini. Kesempatan yang begitu bagus, dan kau masih mengacaukannya. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau bisa menjadi kepala keluarga Chen? Ini salah saya. Tolong beri saya kesempatan. Saya berjanji, kali ini, saya pasti bisa membongkar kekuasaan Beijing, dan saya akan membuat Chauvin membayar harganya. Bagus. Aku harap kali ini kau bisa memberiku jawaban yang memuaskanku. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Temukan dia. Dan akan ada petunjuk lebih lanjut. bos, apakah kau yakin? Jawabannya ada di sini. 5 tahun lalu, dialah yang membawaku ke sini. Dia juga menyediakan petunjuk itu kepadaku. Ayo masuk ke dalam. Bos, mungkinkah kau salah ingat? Ini tidak terlihat seperti tempat yang pernah dihuni orang. Benar, ini dia. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Chauvin, kau benar-benar datang. Siapa kau? Apa yang terjadi di sini? Kau ingin tahu? Tanyakan saja di neraka. Orang yang tercela, apa kau ingin mati? Yang tua ambil jalan memutar. Ya. Suishu Guohu. Apa yang baru saja kau katakan? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bukan aku yang mencelakaimu. Jangan bunuh aku. Aku tidak mencelakaimu. Kau kenal Shou Guhu? Kau Zhu Guohu. Aku adalah Shou Guhu. Karena kau tidak menyakitiku. Lalu, siapa yang menyakitiku? Itu dia. Dialah yang mencelakaimu. Bukan aku, maafkan aku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa kau melihatnya? Dia datang lagi.
Kaki tangan Myanmar itu dia. Memimpin kaki tangan Myanmar untuk merampas batu itu. Dia mengambilnya, batu yang dimanipulasi, dan menjualnya kepada Zhou Guohou. Itu dia. Kaki tangan Myanmar itu. Chen Yongsheng, Chen Yongsheng. sekarang kau seharusnya percaya. Aku tidak mencelakaimu kan? Chen Yongsheng tidak hanya ingin mencelakaimu, dia juga ingin mencelakaiku. Dia bahkan ingin membunuhku. Chen Yongsheng. Bos Zhou, aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini. Kau tahu aku akan datang. Tentu saja. Lagi pula anak buahku gagal. Pria berbaju hitam di rumah halaman, diatur olehmu. Di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya? Maksudmu? Orang yang memberimu petunjuk sebelumnya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kau menangkapnya. Ayo cicipi. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau menangkapnya? Mengapa kau menyakiti ayahku? Kau pembunuh. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Mundur. Chen Yongsheng, mengapa kau menyusun skema ini? Mengapa kau mencelakai ayahku? Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Zhou Guohou. Dia hanyalah pedagang giok biasa. Mengapa aku harus membuat skema untuk mencelakainya? Itu hanya karena dia menghalangi jalanku. Xiao Fan, kau mungkin belum tahu ini. Ayahmu Zhou Guohou awalnya berasal dari keluarga Bai, salah satu dari 3 keluarga besar Ruili. The film was Keluarga translated Bai. and narrated by M. 3 keluarga Media. besar Ruili. Keluarga Bai dari Ruili Timur. Keluarga Liang dari Ruili Barat. Dan keluarga Chen dari Ruili Utara. 30 tahun yang lalu, Zhou Guohou muda sudah menunjukkan kecemerlangannya. Dia menilai banyak batu untuk keluarga Bai. Dan karena itu, dia mengamankan posisi teratas di antara 3 keluarga besar untuk mereka. Keluarga Bai yang kau bicarakan itu adalah keluarga di balik kakak ipar. Tepat sekali itu Bai Jin. Jika tidak, menurutmu mengapa Bai Jin tanpa alasan membantumu 5 tahun lalu? Itu hanya karena Zhou Guohou dan keluarga Bai memiliki sejarah bersama. Karena Tuan Zhou Guohou memiliki keahlian menilai batu yang begitu kuat. Mengapa dia berakhir hanya sebagai pedagang giok biasa? Karena Xiao Fan, Aku, Mamang, Zhou Guohou memang seorang jenius dalam menilai batu. Sayangnya dia tidak memiliki banyak ambisi. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan seorang pelayan dari keluarga Bai jatuh cinta, dia mungkin masih memiliki bagian dalam kekaisaran giok ini di Ruili. keluarga Bai. Seorang pelayan. Pantas saja, saat aku masih muda, orang tuaku sering menyebut keluarga Bai. Jadi mereka berasal dari keluarga Bai. Jarang sekali kau masih memiliki kenangan tentang keluarga Bai, Xiao Fan. Jika bukan karena kau, ayahmu yang jenius itu sudah lama bekerja untukku. Tapi dia bersikeras untuk pensiun, untuk menjadi pengusaha biasa. Katakan padaku, apakah itu dia merusak rencanaku? Kalau begitu kau telah mencelakainya. Kau benar. Aku berniat menghancurkannya. Hanya dengan menghancurkan orang tua itu, bisakah aku memanfaatkanmu untuk menjatuhkan Bai Jin dari dalam? Jadi begitu rupanya. Chen Yongsheng. Dari awal sampai akhir, kami berdua ayah dan anak, tidak lebih dari sekadar alat untuk mencapai tujuanmu. Karena kalian ayah dan anak, tidak bisa kugunakan. Mengapa aku harus mengampunimu? Bagus.
Sangat bagus. Chen Yongsheng harus kuakui. Di Myanmar kau bisa memegang kekuasaan mutlak. Tapi jangan lupa, ini adalah Ruili. Jadi kenapa kalau ini Ruili? Kau pikir karena ini Ruili, kau tidak akan mati? Habisi mereka. Mengapa kalian tidak menembak? Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Senjata-senjata itu telah dimanipulasi. Tidak ada peluru di dalam senjata itu. Chen Yongsheng trik-trik. Lamamu itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang giliranku. Belalang sembah mengintai jangkrik. Tuan Chen, bagaimana? Apakah kau terkejut? Apakah ini tidak terduga? Xiao Fan, kau berani memasang jebakan untukku. Aku hanya menerapkan apa yang baru saja aku pelajari. Ayah, hari ini aku akhirnya membalaskan dendammu. Xiao Fan, kau pikir membunuhku bisa membalaskan dendam Xu Guohu? Membalaskan dendam. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Kebenaran yang begitu sederhana, dan kau masih belum mengerti. Maksudmu? Ada orang lain di balik semua ini. Bicaralah. Siapa itu siapa? Bicaralah. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Ayah, ada apa denganmu? Xiao Fan, aku akan membunuhmu. Kakak ipar. Xiao Feng, apa kau baik-baik saja? Xiao Feng, Aku baik-baik saja. syukurlah kau baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Kakak ipar akan membawamu pulang. Ayo pergi. Suamiku, apa yang sebenarnya harus kulakukan? Jika kau masih di sini, akankah semua ini tidak terjadi? Akankah Qin Yongxiang tidak merebut posisi kepala keluarga? Akankah Xu Guoho tidak mati? Masuk, Kakak ipar. Xiao Feng. Kau terlihat jauh lebih baik. Bagaimana? Tinggal di sini bersamaku akhir-akhir ini. Apakah kau sudah terbiasa? Aku hidup dengan cukup baik. Kau punya sesuatu untuk didiskusikan denganku. Aku ingin kembali ke pavilion Cuibao. Kembali ke pavilion Cibao. Aku tahu, akhir-akhir ini, kakak ipar telah meminta Lu Tu dan yang lainnya menyelidiki orang di balik Chen Yongsheng. Foto yang diberikan wanita misterius itu kepadaku sebelumnya masih ada di pavilion Cuibao. Aku ingin pergi dan mencoba untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk baru. Itu saja. Jangan khawatir kakak ipar. Jika aku menemukan pembunuh yang sebenarnya, aku pasti akan memberitahumu. Aku tidak akan bertindak sendiri. Bagaimanapun juga, jika bukan karena kakak ipar dan saudara-saudara mabang sebagai dukunganku. Aku Xiao Feng, tidak akan tahu sudah berapa kali aku mati. Baiklah. Senang rasanya bisa kembali dan melihat-lihat. Terima kasih kakak ipar. Tunggu. Jika ada petunjuk, ingatlah untuk segera memberitahuku. Bos kau akhirnya datang. Ada apa? Ningxi, mengapa dia ada di sini?
Mingzi, Xiao Fan, kau akhirnya kembali ke pavilion Cuibao. kau secara khusus menungguku hari ini. Ini. Bisakah kita bicara di tempat lain? Tidak masalah, ayo pergi ke kantorku. Apa yang kau katakan? Apakah dia benar-benar orang di balik Chen Yongsheng? Mustahil, benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin itu dia? Orang yang membunuh ayahku. Bagaimana mungkin itu dia? Xiao Fan, kau harus sadar. Kakak ipar sangat mementingkan masalah ini. Itulah sebabnya dia meminta Luo Tui dan aku menyelidiki secara terpisah. Kakak ipar melakukan ini pertama-tama untuk membantumu menemukannya secepat mungkin. Pembunuh yang menghabisi ayahmu. Kedua, ini juga untuk menstabilkan posisi keluarga Chen saat ini. 3 hari yang lalu, saat aku tahu itu adalah dia, aku pun tidak bisa mempercayainya. Aku bahkan tidak berani kembali ke pavilion Julon. Aku tidak berani menemuimu. Dan terlebih lagi tidak berani menemui kakak ipar. Kau tahu. Lalu sekarang, mengapa kau memberitahuku sekarang? Karena aku tahu. Meskipun aku tidak mengatakan apa-apa, Luo Tui cepat atau lambat akan mengetahuinya. Xiao Fan, kakak ipar telah berbaik hati kepada kita. Aku tidak ingin kau dan aku, serta kakak ipar, atau bahkan Mabang, menjadi musuh. Musuh? Ya. Aku telah menemukan musuhku. Tapi dendam ini, bagaimana harus kuselesaikan? Dendam ini, bagaimana harus kuselesaikan? Xiao Fan, tenanglah. Aku harus menyelesaikan dendam ini. Aku mengerti perasaanmu. Tidak apa-apa. Kita sudah bersaudara. Apapun keputusan yang kau buat, kali ini, aku tidak akan menghentikanmu. Xiao Fan, bagaimanapun apapun yang kau lakukan, kau tidak pernah salah. Lihat ini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ipar, Xiao Feng, kau di sini, silakan duduk. Lihat. Xiao Feng, apakah kau melihatnya? Dokumen yang baru saja dikeluarkan oleh Asosiasi Giok, lelang penawaran publik domestik, akan diadakan di Ruili dalam seminggu. lelang penawaran publik. Benar. Meskipun konvensi ini akan mengumpulkan banyak elit, menurut informasiku, konvensi ini akan menampilkan kemunculan Giok Hijau S. Giok Hijau S. Aku sudah bertanya, sejak insiden di laut lepas itu, yang melibatkan Qin Yongxiang, setelah masalah itu, The Jing Trade, Yudong, Ruili, 3 grup bisnis besar, akan mengubah gaya mereka dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Tanpa mereka, 3 pesaing utama, Giok Hijau S ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Kakak ipar. Material Giok Hijau S sangat langka. Dan warnanya sulit ditemukan. Keberhargaannya tidak perlu diragukan lagi. Di pasar saat ini, itu adalah barang yang sangat langka. Apakah kakak ipar yakin, ketiga perusahaan besar itu benar-benar tidak akan berpartisipasi? Apakah kau masih tidak percaya pada ibuku? Tentu saja aku percaya pada kakak ipar. Hanya saja, jika mereka tidak berpartisipasi, itu masih terasa agak tidak masuk akal. Jika kau tidak percaya, lupakan saja. Xiao Feng. Keakuratan. Masalah ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika kau bersedia membantuku memilih hadiah utama ini dari ribuan batu ini, kakak ipar menjanjikanmu, kau pasti akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Aku. Kau. Tentu saja kakak ipar. Aku seorang pebisnis, memintamu membantuku memilih batu kali ini, bukan sepenuhnya untuk membantumu, tapi juga untuk membantu diriku sendiri.
Karena kali ini, konvensi ini akan dengan cepat membawa Willy ke level berikutnya. Ini juga merupakan kesempatan terbesar bagi perkembangan keluarga Chenku, termasuk Paviliun Julong dan semua grup di bawah namaku. Aku telah mempertaruhkan semuanya. Jika aku gagal kali ini, aku tidak akan punya apa-apa. Oke, kakak ipar. Karena kakak ipar sudah mengatakannya seperti itu. Alasan apa lagi yang kumiliki untuk menolak? Tenang saja kakak ipar. 1 minggu kemudian, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Bagus, 1 minggu kemudian. Sampai jumpa di pelelangan umum. Konferensi lelang giok. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kakak ipar berpakaian seperti ini. Apakah tidak terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Kakak ipar terlihat bagus dengan apapun. Lalu, kenapa kau masih menatapku? Dalam kesanku, kakak ipar selalu menjadi sosok wanita karir yang kuat. Ini sangat berbeda dengan apa yang biasanya kakak ipar kenakan. Ada perbedaan besar. Kita hanyalah manusia. The film Setiap was orang punya banyak translated sisi. and narrated by Konvensi M akan Media. segera dimulai. Mari kita ke sana dulu. Halo semuanya. Konvensi lelang publik tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin semua orang sudah melihat nomor material mentah kami. Lelang dimulai sekarang. Yang mana yang harus kupilih? Ini tidak benar. Benar. Apa yang terjadi? Sepertinya lot utama hari ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh bos manapun. Tidak mungkin. Nomor 1. Saya Bai Jing dari keluarga Chen akan bertaruh. Bos Bai, kau berani bertaruh pada nomor 1. Tidakkah kau takut kehilangan segalanya? Apa yang kau tahu? Orang di sampingnya itu adalah Chauvin. Dulu di Laut Lepas, dialah yang membuat Bai Jing. 800 juta. 800 juta. Mengapa aku tidak memikirkannya? Mereka semua bilang nomor 1. Itu siang. Mengapa aku tidak bisa? Seperti Bos Bai, mengambil jalan yang tidak lazim sepertinya. Bos Bai, apakah kau yakin itu nomor 1? Tentu saja. Semuanya. Kita adalah satu-satunya yang tersisa. Pihak terakhir. Kalau begitu mari kita buka langsung. Giok hijau es. Giok hijau es. Giok hijau es kita kaya raya. Itu hebat. Giok hijau es. Benar-benar nomor 1. Bos Bai, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Sepertinya di industri giok mulai sekarang, dengan adanya Chauvin, kita mungkin tidak akan pernah menemukan barang bagus lagi. Selamat kepada Bos Bai karena memenangkan lot utama. Material ini adalah milikmu. Tunggu. Itu benar-benar dia. Untuk mengatakan material ini sekarang milik Bos Bai. Bukankah itu sedikit terburu-buru? Siapa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya. Sepertinya aku pernah melihatnya di Pavilion Julang sebelumnya. Tapi dia terlihat agak berbeda. Xiao King, apa yang kau lakukan di sini? Ibu, jika aku tidak datang, aku takut aset keluarga Chan akan tetap berada di tanganmu selamanya. Dan aku tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Jadi dia putri Bos Bai. Pantas saja dia terlihat familiar. Jadi itu dia. Penampilan dan gayanya memang sangat berbeda dari biasanya. Sepertinya, ibu dan anak ini sedang berselisih. Maman,
Xiao King, apakah ini berarti tujuanmu datang kali ini adalah untuk bersaing denganku memperebutkan batu ini? Ibu, setelah bertahun-tahun ini, apakah aktingku sebagai gadis baik itu meyakinkan? Benar sekali. Aku di sini hari ini khusus untuk memperebutkan batu ini. Nona Bai King, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja aku melakukannya. Zhou Feng. Dengan begitu, kita bisa dianggap kenalan lama. Aku akui, kalianmu dalam menilai batu sangat hebat, Zhou Feng. Tapi aku Bai Qing. Aku juga bukan orang yang mudah ditindas. The film was Apa yang terjadi? translated and Apa yang narrated by terjadi? M Media. Maafkan aku, Ibu. Material yang kupilih juga nomor 1. Xiao King, apakah kau benar-benar berniat melakukan ini? Kenapa aku tidak mau? Aset keluarga Chan telah berada di tanganmu selama bertahun-tahun ini. Aku percaya kau tahu itu lebih baik dari siapapun. Beijing, kali ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil mendapatkan giok hijau as lagi, dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi rintangan yang tidak akan pernah bisa kulampaui. Bai King, ibumu adalah ibu kandungmu. Apakah kau tidak akan menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Jalan keluar apa lagi yang tersisa untukku? Selama bertahun-tahun, aku telah menginvestasikan seluruh pengaruh dan sumber daya keuanganku. Aku telah mempertaruhkan segalanya untuk ini. Aku mempertaruhkan segalanya. Tujuanku adalah untuk mengambil kembali dari tangannya segala sesuatu yang menjadi milik keluarga Chan. Beijing, apakah kau tahu sistem keuangan kelompokmu sudah dijebol oleh orang-orang yang saya tempatkan? Saya tahu seberapa besar taruhanmu pada potongan material ini. Jika kau masih ingin bersaing denganku, kau tidak lagi memiliki modal untuk melakukannya. Apa yang kau katakan? Beijing, kau tidak menyangka ini bukan? Untuk batu ini, kau telah menghabiskan segalanya. Dan saya, untuk hari ini, telah menunggu selama 6 tahun penuh. Untuk batu ini, saya menawar $1 miliar. Beijing, dengan modal cair yang kau miliki sekarang, bisakah kau memberikan harga yang lebih tinggi dari $1 miliar? Karena kau tidak bisa, maka sudah saatnya untuk mengembalikan keluarga Chan kepadaku, Chan Qing. Kau, untuk apa kau masih berdiri di sana? Mengapa kau belum mengumumkan hasilnya? Siapakah pemilik sebenarnya dari batu ini? Pemilik batu ini adalah Beijing, Bos Bai. Apa yang kau katakan? Dia Beijing jelas hanya menawar $800 juta. Saya 200 juta lebih tinggi darinya. Mengapa batu ini diberikan kepadanya? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Saya jelas melihat bahwa batu nomor 1 akan menghasilkan giok hijau as. Bagaimana bisa menjadi nomor 11? Bagaimana mungkin? Saya tidak pernah salah. Untuk batu ini, saya telah menghabiskan segalanya. Mengapa akhirnya jati seperti ini? Karena batu ini sudah melewati tanganku sebelumnya. Apa yang kau katakan? Jeti, kau yang bersekongkol untuk menjebak saya. Kaulah yang menjebak kami lebih dulu. Bai King, sejak 6 tahun lalu, saat kakak ipar mengambil alih posisi kepala keluarga Chen, kau menyimpan dendam untuk melumpuhkan kekuasaan kakak ipar dan merebut kembali posisi kepala keluarga. Kau tidak ragu bekerja sama dengan pengkhianat Chen Yang Seng dalam sebuah konspirasi. Kau tidak hanya membajak
batu-batu yang dibeli kakak ipar. Tapi kau juga memanipulasinya dan menjualnya kembali kepada ayahku. Kau melakukan semua ini bukan hanya karena ayahku dulunya berasal dari keluarga baik. Kau membunuh ayahku dan mengarahkan tanda anggrek itu kepada kakak ipar. Semua hanya untuk mengeksploitasi keinginanku untuk membalas dendam. Demi The membalas film dendam was padanya. translated Sayang and sekali. narrated by M Media. Semua perhitunganmu berakhir sia-sia. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Apa yang kau katakan? Dia benar-benar orang di balik Chen Yongsheng. Mustahil, benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin itu dia? Orang yang membunuh ayahku. Bagaimana mungkin itu dia? Chao Feng, apakah kau yakin apa yang baru saja kau katakan itu benar? Kakak ipar. Aku tahu apa yang kukatakan. Sulit untuk kau terima. Tapi Baiking memang benar. Orang di balik Chen Yongsheng. Kakak ipar. Kali ini, Xiao Feng akan mengecewakanmu. Dendam untuk ayahku ini harus kubalaskan. Tunggu. Chao Feng, kakak ipar bukanlah orang yang akan melindungi kerabatnya sendiri. Jika Baiking benar-benar melakukan hal-hal ini, kakak ipar pasti akan memberikan keadilan untukmu. Kakak ipar. Aku akan mulai bersiap untuk pelelangan umum domestik. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Baiklah. Jetty. Kalian semua sudah tahu kebenarannya sejak lama. Jetty. Kalian sengaja memancing saya ke dalam jebakan. Sayang sekali saya memasang jebakan yang begitu sempurna. Hari ini seharusnya menjadi lingkaran tertutup yang sempurna. Mengapa kau harus mengacaukan rencana saya, Baiking? Bahkan sekarang kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Mengapa saya harus bertobat? Beijing, posisi kepala keluarga Chen adalah milik ayah saya. Mabang juga milik ayah saya. Mengapa setelah ayah saya meninggal, semuanya jatuh ke tanganmu? Nama belakang saya adalah Chen. Segala sesuatu yang dimiliki ayah saya seharusnya menjadi hak saya, Chen Qing. Kau orang luar. Mengapa kau bisa memegang posisi keluarga Chen? Semua ini milik keluarga Chen saya. Semuanya milik ayah saya. Pavilion Julong. Semuanya milik saya. Posisi kepala keluarga Chen. Dan Mabang. Semuanya milik saya. Semuanya milik saya. Semuanya milik saya. Luo Tu, Mingxi. Bawa dia pergi. Semuanya milik saya. Kirim dia ke kantor polisi. Pergi. 1 bulan kemudian. Apakah kau benar-benar akan pergi? Dalam 2 jam, bus akan berangkat. Lalu, jika kau pergi, apa yang akan terjadi pada pavilion Cibao? Itu sudah diserahkan kepada Pak Tuayang. Dia bosnya sekarang. Kakak ipar, Pak Tuayang adalah pria kasar. Dia tidak tahu cara menjalankan bisnis. Jika kau punya waktu, ajari dia. Kau. Karena kau begitu peduli pada saudara-saudaramu, mengapa kau masih ingin meninggalkan industri ini? Aku tidak punya pilihan. Ini adalah keinginan terakhir ayahku. Itu benar. 9 dari 10 taruhan adalah penipuan.